Kemudian melanjutkan berkaitan dengan tugas dan juga fungsi daripada Bank Indonesia tersebut, di mana dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, serta dapat melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk. Namun, cara-cara tersebut tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadang wajib minimum, dan pengaturan kredit ataupun pembiayaan. Nah, selain itu, tugasnya dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia juga berwenang untuk dapat melaksanakan dan memberikan persetujuan dan juga izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Adapun tugasnya dalam mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia juga berwenang menetapkan peraturan terkait dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, serta melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, masuk kemudian kepada lembaga negara yang kedua yang akan kita bahas, yakni terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah ataupun historical konteks terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia, di mana lahirnya Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan bagian daripada amanat konstitusi kita, yaitu pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di sana dikatakan bahwa untuk kemudian memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang, yang kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11 OEM tanggal 28 Desember tahun 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu kemudian pada tanggal 1 Januari 1947, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan sementara di Kota Magelang dengan 9 orang anggota pegawai yang diketuai pertama kali oleh R. Surasno. Nah, dalam rangka memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan melalui suratnya tanggal 12 April tahun 1947 nomor 94/1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan juga kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, di mana untuk sementara waktu masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Parlemen Rekenkamer atau Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda, yakni ICW dan juga IAR, melalui penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan Badan Pengawas Keuangan dipindahkan ke Yogyakarta yang semula berada di Magelang. Nah, demi mencapai tujuan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai alat kontrol yang efektif, maka pada tanggal 12 Oktober 1993, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 7 Tahun 1963 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. Lalu setelah itu, melalui ketetapan MPR nomor 10/MPRS/1966, kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi negara yang kemudian mendasari adanya perubahan tugas Badan Pengawas Keuangan yang direalisasikan pada tahun 1973 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun kedudukan, tugas, dan juga wewenang Badan Pemeriksa Keuangan ialah bahwa kedudukan daripada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, jika kita lihat atau kita tinjau daripada aspek kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka lembaga negara ini tergolong sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Constitutionally Entrusted Power, sebagaimana tertuang di dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan juga merupakan main state organ ataupun lembaga negara yang bersifat bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, adapun tugas dan juga wewenang daripada Badan Pemeriksa Keuangan dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, di mana terkait dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam pasal 6, dikatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat
pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga ataupun badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan juga DPRD sesuai dengan kewenangannya. Adapun setelah kita membahas terkait dengan tugasnya, di mana untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pengawas Keuangan di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa BPK berhak untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, meminta keterangan dan garing atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga ataupun badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang kemudian wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli dan garing atau tenaga pemeriksa di luar Badan Pemeriksa Keuangan yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedelapan, membina jabatan fungsional pemeriksa. Yang kesembilan, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat, garing pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.